Kacang. Oke. Kita udah bikin video jam berapa videoan terserah lah. Oke, sudah live. Kita lihat dulu apakah beneran masuk. Seharusnya udah. Nggak ada salahnya cek. Cek. Ini loh ada video ini apa di mana nih Surabaya, ngeri banget. Hujan batu ya? Hujan Iya. Sampai kayak gini. es, batu es. Gile, seriusan ini. Iya serius. Iya, Nah, sudah kayak gini mulai. Gile, ini mah es batu. Iya, selamat datang semua. Mana kok hitam-hitam aja belum kelihatan? Hitam apa hitam? Enggak, kita nggak kelihatan. Gelap. Oh ini Gelap. bukan. Ini Gelap. jangan hiraukan ini. Jangan hiraukan ya. Ada nih. Selamat siang. Oh iya, nah udah Selamat mulai. siang. Ini dari Siang, Nur Hendro siang, Putranto, siang. cek iya loh, cek. Dari cek. Cek. Bukan ya, itu tik bunyi hujan. Kita maunya Cek dong. kita maunya cek ini, cek yang cek. Bang. Cek apa sih cek? Ya, ini juga sudah dikonfirm nih sama Nur Hendro. Cek ya? Sudah masuk, terima kasih. Kosong semua, sampai kertasannya lembaran kertasnya kosong Iya. semua ya pokoknya judulnya ya. Aduh, gimana? Apa kabar teman-teman semua? Iya, gimana kita- kabarnya yang di Jangan Taiwan lupa dingin? Untuk share ya, dingin ya. Ya, dingin, Tapi sudah hujan. mendingan jauh dibandingkan dengan kemarin. Oh ya, kemarin dingin loh. Lagi hari Minggu, dingin banget. Begitu Senin juga kan? Iya. Kemarin itu bener-bener buat bangun aja kayaknya susah banget ya. Iya. Bentar dia Oke deh, langsung mungkin udah mulai ya. Suara udah masuk, Suara gambar sudah juga udah masuk. Sudah ya, oke ya, tidak Ya. masalah ya. Kita akan ngobrol di hari ini. Oke, Ya, 3, oke ya. 2. Apa kabar semuanya? Yuk kita bersama-sama dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Kita trio di sini, saya Farini. Saya Nus Hendri. Dan saya Adit. Yang mana kita hari ini akan ngobrol-ngobrol mengenai yang namanya film dokumenter Wis. berkaitan dengan ya pekerja migran Indonesia ya. Betul, film. Ternyata pas dilihat-lihat ada beberapa nih untuk yang namanya film terkait pekerja migran ya. Mhm. Baik itu mengenai kisahnya lah maupun juga mengenai suka dukanya. Kebanyakan Betul. sih mengenai ya itu ya kehidupannya ya. Ya kisahnya. Nah, kenapa nih tiba-tiba kita bisa membicarakan seperti ini? Karena nanti jam 2 Waktu Taiwan. waktu Taiwan ya. Ya, Kalau pukul untuk 1 Anda yang mendengarkan di WIB. radio ya berarti sudah liwat ya. Tetapi bisa Betul. melihat nih di Facebooknya atau media sosial dari RTISI ya. Betul. Terkait apa nih Kak Adit? Terkait satu kisah seorang PMI yang saat ini juga masih bekerja nih di Taiwan. Masih ada di Taiwan ya? Ya, kemudian dia menceritakan akan kisah kisah dari dirinya dalam bentuk animasi. Oh, Oh, oke. animasi. Jadi ya? animasi. Jadi nanti bakal diceritakan kisahnya saat bekerja di Taiwan bagaimana, keadaannya saat ini bagaimana. Kemudian bakalan ngobrol kisah akan keluarganya. Kemudian ya banyak sekali. Kemudian yang paling uniknya itu dalam bentuk animasi. Oh, dalam bentuk Oh, animasi Dalam ya? bentuk animasi. Kemudian ada kayak segi dokumenternya juga. Gitu. Jadi kayak film pendek animasi dan menurut saya sih bagus loh filmnya. Karena kita bisa lebih mengerti, lebih mendalami ya. Betul, Dan itu betul. juga merupakan sebagian juga boleh bilang kisah nyata ya kehidupan dari. Betul, itu kisah nyata. Jadi itu kisah nyata yang dirangkum, kemudian dibuat dalam bentuk animasi yang nantinya bakal ada konferensi persnya ya nanti pukul 2 waktu Taiwan, pukul 1 waktu Indonesia bagian barat. Ya, jadi nanti kita juga bisa melihat ini Lanjut film lagi terbaru, ya. ini film Film terbaru, terbaru ya. peluncurannya. Dan seperti yang mungkin kalau Anda mengikuti ya bahwa untuk yang namanya film-film dokumenter terkait dengan pekerja migran Indonesia, kalau dulu kan masih tenaga kerja Indonesia Betul. ya, itu sudah dibikin cukup lumayan ya, ada beberapa ya. Yang pasti Farini juga sempet nih Wis. karena waktu itu bukan sempat ikut main ya. Oh, kirain loh. Kenal dan waktu itu juga boleh bilang mengajak juga nih pemainnya yaitu Lola Amaria Oke. yang pada tahun 2007-2008 ya. Itu dia juga sempat syuting mengenai kisah dari pekerja migran Indonesia. Pada saat itu masih disebut dengan TKI, tenaga kerja Indonesia. Yang mana saat itu dia harus tinggal di Taiwan selama beberapa bulan sih. Dan beberapa bulan beberapa kali ya nongkrong lah
ngajak makan lah dan lain sebagainya ya. Itu judulnya apa itu yang gambar ini? Detour to Paradise. Jadi jalan menuju surga gitu. Mestinya sih dia ngomongnya mestinya jalan berliku-liku menuju Jalan surga. berliku-liku. Jadi nggak cuma jalan menuju surga ya. Oke. Kalau jalan menuju surga kesannya kan mulus. Iya. Tapi itu mesti jalan berliku-liku. Oke. Jadi ditayangkan pada tahun 2008 ya. Jadi memang si Lola Amalia juga boleh bilang sangat aktif nih. Sekarang ini sudah menjadi seperti sutradara dan lain sebagainya ya. Dan sempat juga mengadakan nobar bukan Detour to Nonton Paradise bareng tapi ya. film 5. Oh, 5. 5 1 2 3 4 5 gitu. Itu dia nobar bareng, termasuk juga nobar di RTI ya. Kemudian juga di negara-negara lainnya. Wih, luar biasa. Iya, jadi memang film yang berjudul Help is on the way ini ya Kak Adit ya. Ada yang lagi yang baru ini yang baru ini Help in the Way. Oh, ini yang baru lagi. Yang akan ada press conference-nya. Enggak, lagi ya. kalau Help is on the Way itu merupakan film dokumenter yang tayang pada tahun 2019 atau 2020. Oke. Iya, jadi film ini merupakan film yang disutradarai ini oleh direktur dari Indonesia, Fahmi Lubis, ya, Ismail Fahmi Lubis. Dan dari Help is on the Way ini sendiri itu mendapatkan banyak sekali penghargaan loh ya. Jadi kayak penghargaan Piala Citra, kemudian ya banyak sekali ditayangkan di negara-negara lain gitu. Jadi banyak sekali yang menonton film ini, dan uniknya film ini menceritakan kisah 4 pekerja migran Indonesia yang tengah bersiap-siap untuk berangkat ke negaranya yang dituju masing-masing. Kemudian ada 2 diantaranya yaitu adalah PMI yang ada di Taiwan. Gitu, jadi ada 4, kemudian pokoknya ada sebagian orang menceritakan ya kisahnya itu menceritakan mengenai kisah bagaimana seorang PMI itu apa saja yang harus dilalui oleh para PMI untuk dapat bekerja di luar negeri, khususnya di Taiwan gitu. Jadi benar ya, untuk berangkat bekerja di negeri rantau itu tidak mudah. Betul. Kemudian juga membutuhkan banyak sekali persiapan. Betul. Baik itu persiapan material, moral, jasmani, betul, ya kan, semuanya harus dipersiapkan. Jadi itu benar-benar ya, kadang-kadang makanya banyak juga yang sampai di sini, aduh, jadi istilahnya merasa stres lah. Betul. Merasa bagaimana karena belum ada persiapan yang matang. Betul. Kemudian dari film ini yang yang menyentuh hati saya itu adalah sebenarnya itu setiap orang pasti punya mimpi, gitu kan. Kemudian ada salah satu kisah itu. Ada seorang PMI itu yang ragu-ragu akan dirinya sendiri. Sebenarnya itu mimpi yang ingin saya wujudkan ini mimpi saya sendiri atau mimpi keluarga saya. Wah, jadi dari dokumenter ini selama 1 jam ini ada seorang PMI yang tengah bersiap-siap nih menuju ke Taiwan. Soalnya kalau sebelum ke Taiwan kan harus ada kayak ke pelatihan nih, ke balai pelatihan segala macam. Nah, dari matanya itu kosong. Karena ternyata dari belakangnya itu, dari keluarganya itu yang ngedorong dia buruan ke Taiwan gitu. Jadi di sini butuh gitu kan, butuh memang uang sih banyak buat yang memperbaiki ekonomi. Istilahnya kalau seandainya ada keluarganya yang bekerja di luar negeri, termasuk juga di Taiwan, meskipun ya statusnya entah itu ya pekerja migran lah atau mungkin juga bagaimana lah, biasanya mereka mengharap, kan katanya gaji yang Anda dapatkan itu adalah dolar Taiwan. Betul. Dibandingkan dengan rupiah itu jauh berkali lipat, 500-an kali lipat kan. Berarti istilahnya pemasukan Anda tuh akan lebih banyak. Betul. Tapi tentu saja ya, dari ya pemasukan lebih banyak, otomatis pengorbanan juga harus lebih banyak. Oh, ya pasti. Pengorbanan untuk persiapan, kemudian juga mungkin kalau seperti situasi di sekarang ini, kalau kita bisa membandingkan langsung ya, kalau di Indonesia mungkin kerjaan yang dikerjakan untuk 2-3 orang, nah di Taiwan itu dikerjakan oleh satu orang. Iya. Bahkan mungkin kadang-kadang nih sampai istilahnya sampai 3-4 orang itu ditangani di Taiwan, itu ditangani 1 orang. Oke. Betul, Nah itu kalau kayak gitu, apakah Anda sudah memiliki persiapan gitu kan? Betul. Jadi memang yang namanya cerita dari teman-teman kita ya, dari PMI ini juga sangat inspiratif sekali ya. Dan juga sebenarnya banyak juga film dokumenter itu yang juga telah diproduksi untuk dengan tujuan ya, supaya teman-teman juga ini juga ada inspiratif, dan kalau ke Taiwan itu atau ke luar negeri itu, apakah ini tujuan saya yang benar atau bagaimana? Soalnya banyak sekali teman-teman kita ini yang malah sampai ke luar negeri, dan juga Taiwan salah satunya itu malah menjadi korban dari perdagangan manusia. Betul. Ya. Jadi banyak sekali teman-teman kita itu udah sampai di negeri orang, di negeri rantau, itu merasa sepertinya, oh gaji saya ini mungkin nggak cukup, kurang cukup, mungkin tergoda dengan ajakan teman, kemudian juga tergoda dengan bisikan dari mungkin pacar di Taiwan gitu ya, yang bilang, kamu mau nggak nih kerja yang cepat, yang mudah,
uangnya banyak. Oh, ya. Jadi istilah Jadi- instan bener ya. Iya, instan benar. Soalnya cerita seperti ini juga pernah ini diangkat ke dalam sebuah film ini yang berjudul adalah Impian Negeri Berkabut ya. Oke. Jadi ini juga merupakan salah satu sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan para PMI di luar negeri ya, terutama untuk di Taiwan. Ya memang sih kalau sekarang ini boleh bilang Taiwan juga sudah sebisa mungkin menangani, tetapi tetap saja masih ada masalah Ya, ya. pasti. Jadi tidak ada salahnya nih kita bisa menyaksikan, melihat nih film-film yang memberikan mungkin kasih kita gambaran, Betul. Betul. membuat kita tuh bukan nakutin, tetapi untuk membuat kita tuh ada persiapan Betul. apabila kita mengambil langkah, misalnya memilih kerja di luar negeri, Hmm. memilih sekolah di luar negeri, memilih hidup di luar negeri. Ini tuh yang paling penting karena selalu memang yang namanya orang bilang ladang tetangga itu lebih hijau. Oh iya, pasti. Kadang kelihatannya jangan cuma dengerin aja nih ya. Betul. Orang juga bilang katanya kalau lihat di medsos lah, lihat di mana kayaknya kesannya wah, si A di Taiwan bisa beli sapi di Indonesia. Iya. Bisa bangun rumah. Si B di Hong Kong bisa begini. Si C di mana bisa gini-gini. Tapi apakah semua bisa seperti itu? Betul. Apakah sebelumnya si A, B, C, D ini langsung mulus begitu seperti itu? Bagaimana kisah-kisah di baliknya? Apakah Anda siap untuk menghadapi seperti ini? Betul. Jadi memang yang namanya melalui film, kemudian juga melalui dokumenter ini ya diharapkan teman-teman juga terbuka matanya, ya kemudian juga bisa lihat gitu loh. Sebenarnya itu jadi PMI itu juga nggak gampang loh ya. Banyak sekali yang harus dibayar ya dari materi Anda, kemudian juga dari fisik Anda ya, kemudian juga dari waktu Anda. Ini semua harus Anda habiskan di luar negeri. Jadi pengorbanannya itu makanya harus segala sesuatu harus dipertimbangkan dengan matang-matang Betul. sebelum mengambil keputusan. Jangan gegabah dan juga jangan berpikiran wah ini di sini gajinya lebih enak, di situ gajinya lebih banyak, di Betul. situ katanya bisa begini, Betul. bisa begitu. Belum tentu ya. Betul. Harus benar-benar mempelajari, mencari tahu biar benar-benar setelah Anda melangkah tidak sampai salah langkah. Betul. Apalagi untuk datang ke sini kan banyak sekali seperti apa yang tadi Kak Yunus bilang ya, yang harus dipersiapkan baik itu materi ataupun mungkin kayak bahasa yang pasti ya. Soalnya kalau datang ke sini kan bahasa asing nih. Ini orang ngomong apaan gitu nggak ngerti. Nanti kalau dari majikan bilang tolong ambilkan air, nah kitanya nggak ngerti, nanti ambilnya nasi. Kan aneh ya. Gitu kan. Terus Jadi dari biasanya bahasa. biasanya setahu Farini sih dulu dari pengalaman Farini sendiri ya, tiap kali kalau saya ngomong dengan orang asing dengan bahasa asing ya, termasuk juga bahasa Mandarin pada waktu itu, begitu dia buka mulut kita langsung istilah nervous. Nervous udah gitu, begitu Was-was dia ya? ngomong belum juga ngapa-ngapain, kita cuma nangkapnya yang belakang doang. Yang depannya dia ngomong kita bengong duluan gitu kan. Jadi akhirnya ya itu dia. Nah, kalau seandainya sesama teman atau mungkin juga orang cuma sambil lalu aja sih oke, nggak masalah. Betul. Tapi kalau sama majikan, Nah. sama bos Anda, Itu. Anda seperti itu atau enggak kita memang karena memang bukan maunya kita gitu kan. Lama-lama juga bisa gimana kan? Memang dikasih waktu adaptasi, tapi adaptasinya mesti cepat. Makanya perlu persiapan, sekali lagi perlu persiapan. Iya. Betul. Jadi memang film ini ya, Help is on the Way ini juga luar biasa sekali ya. Dia berhasil memenangkan Piala Citra ini untuk kategori film dokumenter panjang terbaik pada Festival Film Indonesia FFI di tahun 2019. Ya. Dan juga alur cerita yang dikemas juga cukup menarik ya. Dia juga berceritakan tentang perempuan-perempuan asal pedesaan yang bercita-cita untuk bekerja di luar negeri, di Taiwan, di Hong Kong, dan di Singapura. Betul. Dan selain film ini juga membuka tentang kehidupan para PMI, ternyata juga menguak ini yang namanya adalah mungkin ada penempatan kerja yang marak korupsi hingga ke diskriminasi yang harus dilalui oleh para buruh migran wanita Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Jadi benar-benar harus gimana ya? Harus ya Perjuangan dari teman-teman siap kita mental. ya, Betul. baik yang harus bekerja di negeri dilalui, rantau. udah dapat yang meraih mimpi gitu kan. Kemudian juga kita bisa tahu akan realita migran manusia yang ada di Indonesia. Iya, memang sih banyak juga contoh-contoh yang sukses seperti yang kerap kali kita juga post ya di FB ya. Betul. Baik itu oleh duta PMI kita yang membantu untuk istilahnya menceritakan kisah-kisah dari pekerja migran yang sukses. Kemudian entah itu di Taiwan juga, entah itu pulang ke Indonesia, entah itu mungkin di negara lain atau bagaimana. Yang pasti semua ini karena kegigihan, semua ini juga karena kerja keras.
Iya, Kemudian pasti. juga Iya, ya. Yunus juga pernah beberapa kali itu bertanya sama teman-teman PMI kita ya, itu kamu kok bisa ya punya hati yang kuat, kemudian betah tinggal di Taiwan gitu sebegitu lamanya, itu apa resepnya? Mereka bilang ya katanya yang namanya kerja tuh di mana-mana sama Thomas, mau saya di kampung ya, mau saya di luar negeri, dan apalagi kalau di Taiwan ini kan gajinya juga lumayan gede. Begitu Betul. saya bawa kirimkan ke Indonesia, saya bisa membantu keluarga saya bisa membantu anak saya sekolah hingga ke kuliah dan lain-lain. Dan sampai di sininya tuh katanya ya pinter-pinternya kita aja Mas bawa diri gitu ya. Gimana kita berkomunikasi sama orang Taiwan. Ya kalau misalkan nggak ngerti ya ditanya lagi, jangan dilawan. Namanya juga kerja sama orang ya. Apalagi ikut orang 24 jam itu juga ada yang harus kita ya nurut-nurut lah katanya gitu. Iya sih, Heeh. karena ya otomatis ya kita Iya. udah berpindah ke rumah seseorang, mengikuti mengadaptasi, dan Iya. juga tentu saja istilahnya ya nunut dulu lah. Nunut dulu. Begitu juga pelan-pelan kita belajar. Iya. Udah setelah belajar bisa beradaptasi, dan baru pelan-pelan kita bisa berkembang, mengembangkan diri. Betul. Nah kan kita juga banyak melihat contoh ya, pekerja migran yang selain bekerja dia juga menyisakan waktu untuk belajar ini itu. Iya, iya, iya. Betul. Dan kalau dikasih kesempatan seperti ini jangan disalahgunakan. Betul. Karena kalau disalahgunakan seperti misalnya terlalu nafsu nih dengan kegiatan-kegiatan di luar, dengan pembinaan-pembinaan pelajaran-pelajaran, akhirnya pekerjaan yang tadinya menjadi tugas Anda itu terbengkalai. Nah Betul. itu juga akan menjadi repot nih. Terakhir majikan akhirnya bilang, loh, saya kan ngegajiin kamu, Untuk bukan kerja gitu bukan ya. nyekolahin kamu di sini. Dikasih kesempatan, ya itu berarti kamu harus memanfaatkan dengan baik-baik kesempatan seperti ini. Betul, betul. Jadi istilahnya itu di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung Betul. ya. Betul, Oh, yes, luar biasa. istilahnya. Dan jika teman-teman memiliki kisah-kisah, cerita-cerita, pengalaman Anda juga boleh bagikan ya, untuk kita sharing bersama-sama dalam acara obrolan maupun juga dalam live di RTI. Dan sekarang untuk waktu di radio, kita akhiri dulu sampai di sini. Saya Farini. Saya Nus Hendri. Dan saya Adit. Mohon pamit, sampai jumpa. Bye-bye. Nah, tapi kalau untuk di live kita akan Tetap masih lanjut. sebentar ya. Dan Ya. jangan lupa ya teman-teman, nanti sekitar jam berapa nih kita akan mulai untuk ini nih, press conference-nya nih ya. Kita akan Press lebih conference-nya sih katanya Yunus mau pergi ke studionya. dia sepertinya ada yang mau pakai, tapi Kak Yunus masih menekel tempatnya ya. Ya, untuk konferensi persnya itu pukul 2 waktu 2 ya, Taiwan, pukul tapi 1 WIB. Nah, WIB. kemudian nanti kita bakalan agak cepetan Agak mungkin awal-awal, ya, 5 menitan awal-awal. ya. Kemudian juga nanti kita bakalan putarkan misalkan kayak trailersnya, teasernya, videonya seperti apa, filmnya seperti apa. Yang mana nanti bintang tamu, narasumber ya, pembicara, bintang tamunya tamu. Kak Adit. Enggak, bintang tamu bukan kita. Nanti bintang tamu lagi kan. Aduh, maafkan ya Udah mau teman-teman jadi ya. bintang tamu Kak Adit ya. Ini Yeay, meskipun- tepuk tangan untuk Kak Adit jadi bintang tamu. Ini karena bintang faktor tamu kita datang juga. Iya, bintang tamu Yeay. ya. Ya bintang tamunya Kak Yunus, kemudian Kak Adit, Kak Farini, entar juga ada kakak-kakak lainnya ya, semuanya enggak ya? Enggak. Ya pasti kita fokusnya pada press conference agar lebih mengerti, dan kemudian juga teman-teman bisa mengikuti ya untuk Betul. press conference. Seperti apa sih press conference-nya? Betul. Kita Jadi juga seperti belum tahu yang tadi sih. yang narasumber saya kasih tahu itu nanti pada pukul 2 waktu Taiwan ataupun pukul 1 WIB nanti itu bakal diikutsertakan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI yaitu Bapak Beni Ramdhani. Kemudian juga Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI ya, Bapak Haryanto Suwarno. Kemudian juga ada Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia Bobi Anwar Ma'arif. Masih banyak loh ya. Bukan Faridi Anwar ya, kan ya? Faridi Anwar. Kan tadi Bobi Anwar, Faridi dengar pada Anwarnya. Kemudian juga masih ada Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care yaitu Ibu Anis Hidayah. Kemudian juga ini bintang tamunya ya, bintang tamu. Ini benar-benar bintang Pemeran tamu. utamanya yaitu adalah penulis dan juga pekerja migran Indonesia di Taiwan. Jadi semua film itu ditulis sama dia loh. Jadi dari naskahnya dari dia. Kemudian ya kisahnya soal dia gitu ya, yaitu adalah Tari Sasha yang sebelumnya Tari Sasha. sempat saya wawancara juga. Mungkin teman-teman gitu, juga di acara sudah kampus. kenal ya. Betul. Kemudian juga nih ada sutradaranya juga yang pastinya ya film Homebound ini, film baru itu bernamakan Homebound atau kayak bound itu Homebound. kayak terikat.
Home itu di rumah, jadi kayak Rumah. terikat di rumah gitu. Nah, jadi ini mungkin karena dia orangnya di Taiwan, tapi hatinya masih di Indonesia, Indonesia. rumah yang ada di Indonesia. Kalau menurut saya ya. Tapi kisahnya gimana nanti kita lihat ya. Betul. Kemudian sutradara film Homebound yaitu adalah Bapak Ismail Fahmi Lubis. Ngomong-ngomong terima kasih Bapak ya sudah Atas kesempatannya atas diberikan kepada kesempatannya kita nanti. juga ya. Kemudian ini juga ada film impact produsernya ini Kak Sofia. Terima kasih lagi Kak Sofia. Nah, kemudian nanti bakalan konferensi persnya itu bakalan dimoderatori oleh sampai Aming jumpa. Sabana. Kemudian dan produsernya ini dari Bule ini. Bule. Iya, yaitu adalah Nick Kalpajijan gitu. Oke, jadi nanti jangan lupa ya ikutilah untuk press conference-nya yaitu pukul 2 waktu Taiwan atau pukul 1 waktu Indonesia WIB. Nah, di sini kita nyapa-nyapa dulu deh ya. Oh, iya. Di sini ada Wiwin Winarti. Selamat siang Kakak. Kabarnya kedinginan Kakak. Iya, kedinginan bener. Tapi kalau dibandingkan kemarin udah mendingan jauh. Sampai ada orang yang katanya saltum, ya. Saltum apa itu? Salah kostum. Oh gitu. Pakai baju tebal banget. Ya, itu dia hari ini. Kirain mau salto loh, ngapain dingin-dingin salto gitu. Istilahnya saltum. Oh, saltum. Bukan salting. Kalau salting salah tingkah salah kan. tingkah. Ini saltum, salah kostum. Jadi akhirnya ya itu dia. Satu persatu dilepas. Dilepas pakaiannya. Jaketnya lah. Nah, jadi teman-teman tentu saja ya karena cuacanya masih belum stabil, bilangnya tuh mesti tunggu hari Kamis lah baru mendingan. Dan yang pasti yang menyenangkan nanti tanggal 28 itu long weekendnya Taiwan ya. Iya, ada libur. 26, 27, ada tanggal 28 itu adalah long weekend Taiwan yang mana itu cuaca cerah. Amin. Dan long weekend ini sebenarnya 26, 27 itu ada TKPR ke-6. Oh iya, TKPR. Tapi sayang sekali padahal kalau enggak kan kita bisa pulang. Kita Cepat bisa ke pulang, Indonesia. cepat kembali, tapi ya COVID mau gimana Iya, lagi. Oke, Iya, lanjut ya. Iya, yang pasti sukses ya untuk kegiatannya. Iya, sukses. Yang akan yaitu TKPR, ya, teman-teman mungkin ada yang belum tahu, yaitu temu keluarga pendengar radio yang kali ini sudah memasuki ke-6. Yang mana pas kelima kemarin RTI ikut loh. Wis. RTIS ikut ke sana loh di Malang dan kali ini ada di Bandung. Di Ya Bandung. meskipun ini benar-benar merupakan suatu perjuangan yang keras ya dari panitia, dari listener club, dari klub pendengar lainnya. Ini semua mereka berjuang berupaya. Sebenarnya ini juga sebenarnya akan diadakan beberapa tahun 2 tahun yang lalu. Ditunda. Kemudian ditunda lagi. Ya akhirnya ya itu dia sampai sekarang ini yaitu tanggal 26 27 Februari di Bandung. Iya, ini kemudian juga ada salam dari Nur Hendro Putranto, katanya Surabaya cerah. Kemarin hujan angin, bahkan hujan es. Waduh, Wah. iya loh, ini hujan es loh. Hujan Katanya esnya heboh ya batu bener ya. esnya itu sampai ya kurang lebih telapak tangan loh. Kayak gini deh. Jadi kurang kayak itu lebih. dong kayak apa es batu di kulkas dong. Kan es batu kan ada dibikin balok-balok. Iya, kayak lagi batu es di kulkas kemudian digepuk gitu. Itu sakit sekali. Jatuh dari atas gitu ya. Jadi bayangkan kayak mobil, atap rumah, waduh. Mana hujan, angin. Ya, Dan ada itu batu ditambah es. dengan air es. Jadi Iya. nggak semuanya es batu ya. Tetapi Betul. ada anginnya, ada hujannya, kemudian esnya. Iya, memang heboh sih. Udah kan banyak yang bilang, yang benar mana mungkin. Kan di Indonesia panas, kan di Surabaya panas, kan di Iya. Nah, itu tapi dia. memang iya. Ekstrim ya cuacanya Tapi ya. ingat ya dulu pernah di Taiwan sekali ya, musimnya juga bukan musim dingin tetapi ada juga turun es batu, tapi cuma hanya beberapa saat aja. Ini bukan lagi syuting film kan, ada orang yang lagi kayak nebarin batu es atau salju di atas. Enggak. gitu. Oh, bukan ya? Enggak. Ya, Emang kirain itu kabar ini ada mau kita film apa deh? kalau kirain kayak gitu? kabar ini mau bikin film baru gitu kan. Bilang yang hujan turun lagi, hujannya es batu loh yang gitu ya. Rintis batu es di Formosa. Apalah coba ya. Coba ya. Memang iya kan banyak kan kalau kikisan-kikisan berbentuk apa patung iya. segala macam ya. Iya, Apa enggak iya. orang kalau yang di negara musimnya nggak ada musim dingin, nggak ada musim salju pun mereka juga bisa nyewa tempat begitu bikin seperti layaknya salju. Oh iya, betul. Di Indonesia kan seperti gitu Ada. beberapa tempat gitu kan. Iya, betul. Jadi kayaknya naik kayak kabel sepertinya di Gunung Fuji. Yes. Seperti kita udah kembali lagi udah kembali lagi bisa berjalan ke Jepang dan lain Ya, sebagainya. lumayan ya. Aku tadi ngomong begitu sih. Oh iya. Nah, Di yang pasti- mana di Taiwan hujan es juga. Iya, Nah. Pak ini pernah dengar sih. Dan itu kan kalau nggak salah hanya beberapa, nggak sampai 1 menit sih. Oh. Bobok begitu. Nah kemarin gimana nih kabarnya yang di Surabaya nih? Surabaya kalau dari kita kan ada WA nih dari keluarga itu ya, dari keluarga mama atau papa itu, wih kirim video itu semua. Surabaya hujan es. Tapi serem loh, bunyinya tuk 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 gitu loh. Kenceng loh. Jadi kalau kayak kegepuk kepala katakanlah ya, aduh, benjol nih pasti. Jadi kayaknya parah juga sih.
Iya, tapi ya itu dia makanya mesti Yang pasti hati-hati harus ya. aman-aman juga ya. Ini gimana teman-teman kabarnya nih yang di Surabaya yang pastinya Aha, nih. yang Surabaya, yang Indonesia. Iya, ini kemudian juga ada salam dari Papi Mugiati, katanya selamat siang semua penyiar RTISI Bekasi menyimak Bekasi. Terima kasih sudah hadir. Iya, kemudian juga ada Eti Dialova yang lagi melihat ya. Abdul Wahab Albilal dari Broadcast Monitor Club Sulawesi Barat masih hadir. Terima Mantap. kasih. Dan Nano SA juga menyaksikan. Huda Nur Hanif Prasetya, perjuangan yang luar biasa dari pekerja migran kita di Taiwan. Betul. Benar, Saya acungkan benar-benar jempol berjuang. untuk para PMI ya, baik itu yang di benar. Taiwan, di luar negeri semuanya jempol. Kemudian dari Justo ya, selamat siang semua. Salam dari Solo. Salam juga dari Taiwan, Taipei, dari markas besar RTI. Jangan lupa ya teman-teman untuk menyaksikan press conference yang kembali lagi ya, itu untuk mempromosikan peluncurannya berarti. Peluncuran film Perdana barunya, ya. Homebound yang kedua. Homebound. Kemudian itu nanti Homebound bakal diskusi. judulnya Inggris sebenarnya sih Homebound, isinya Indonesia yaitu animasi. Betul. Menarik sekali, jangan lupa. Oke, sekarang kita istirahat Kronologi gini aja sebentar. dulu. Nanti sekitar setengah jam lagi kita akan hadir kembali dan kemudian akan link dengan yang namanya press conference Homebound, film animasi terkait dengan pekerja migran Indonesia. Kita pamit dulu. Bye-bye.